Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Majelis yang sangat mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan majelis yang menjadi penyebab kita bisa masuk surga. Apa buktinya kalau kita ini dipilih oleh Allah untuk istiqomah hadir? Di Al-Quran surat ke-35 ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Artinya, kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah itu, Al-Quran ini menurut Allah diwariskan. Allah yang mewariskan kepada siapa? Kepada orang yang mau ngaji, ya, yang mau hadir ke majelis ilmu, kepada orang yang mau mempelajarinya. Nah, orang yang mempelajarinya, orang yang hadir ke majelis ilmu, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang ya bisa dipilih ya. Makanya kita harus bersyukur bisa hadir ke majelis ilmu. Lebih-lebih kalau istiqomah ya. Lebih-lebih kalau istiqomah. Juga nanti bisa dilihat sendiri di Quran surat ke-22 ayat ke-78. Itu juga menjelaskan bagaimana Allah memilih orang-orang yang ngaji, orang-orang yang selalu istiqomah menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Nah, karena Allah sudah memilih kita untuk terus istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, maka langkah berikutnya adalah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah itu. Caranya bagaimana? Ya kita ikuti adab-adab orang yang ngaji, adab dari orang yang menuntut ilmu. Yang pertama apa? Bersedekah ya. Orang kalau mau ngaji itu bersedekah dulu ya. Bersedekah dulu itu adabnya begitu ya, adabnya. Ini di Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasulah faqaddamu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan dengan Rasul. Nah ini, jadi kalau kita mau bicara dengan Rasul, kalau kita mau bicara dengan kiai, kalau kita mau bicara dengan ustadz, kalau kita mau hadir ke pengajian, nah lanjutan ayatnya, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan itu, sebelum melakukan pengajian itu. Jadi ini yang jarang kita amalkan, yang jarang kita amalkan. Jadi kalau kita niat ngaji itu kita bawa uang, ya, kita bawa uang 5.000, 10.000, 50.000, 20.000 dan seterusnya. Sebelum ngaji dimulai cemplungkan, ya. Cemplungkan ke itu kotak-kotak yang ada di masjid ini.
yang ada di masjid ini. Nanti bisa dilihat lagi Qur'annya. Surat Al-Mujadalah ayat 12 ya. Lanjutannya, dzalika khairul lakum wa adhar wa athhar. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih ya. Dan lebih bersih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena kita sudah dipilih Allah untuk hadir ke majelis ilmu seperti ini, istiqomah, maka langkah kedua atau adab yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengamalkan Quran surat ke-7 ayat 204 ya. Quran surat ke-7 ayat 204 itu ini adabnya orang ngaji. Adabnya orang ngaji. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacaan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, adab ngaji berikutnya itu yang kedua ini ada cukup banyak menurut Quran di surat ke-7 ayat 204 ini. Orang ngaji itu harus diem bapak. Harus diem, tidak berbicara ya. Tidak mengajak orang lain berbicara ya. Itu adabnya orang ngaji. Maka kalau ada orang yang suka bicara itu kita hindari. Jadi kita kan tahu orang yang ini suka bicara kalau ngaji, kita langsung menghindar ini. Agar apa? Agar kita tidak ikut bicara ketika apa? Ketika ngaji. Ini ayatnya nanti dibaca Quran surat 7 ayat 204. Lalu yang kedua, yang bagian B ini serius mendengarkan, tidak berbicara, diam, tidak berbicara, tidak mengajak orang lain berbicara, lalu diam mendengarkan, tidak tidur. Dan orang ngaji itu memang gampang ngantuk ya, gampang sekali ngantuk. Orang mau ngaji itu sudah persiapan minum kopi gitu ya, tapi tetap bisa ngantuk. Kenapa? Karena syaitan itu nggak suka melihat orang ngaji, itu nggak suka. Maka dibuat ngantuk oleh syaitan, dibuat ngantuk. Orang ngaji itu gampang keringgingan ya. Agar apa? Agar enggak konsentrasi ngajinya. Agar enggak konsentrasi. Maka sebagai orang yang sudah ngaji agak lama itu atau lama itu berarti apa? Adab-adab ini mari mulai kita apa? Mulai kita amalkan ya, mulai kita lakukan. Agar apa? Agar ngajinya lebih maksimal ya. Agar ngajinya lebih maksimal. Lalu mengamalkan Quran surat ke-7 ayat 204 ini, orang ngaji itu mencatat ya, mencatat. Di dalam hadis riwayat jamaah dari Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitabi, jagalah ilmu dengan menulis atau mencatat ya. Dengan menulis atau mencatat. Karena kita itu manusia sering lupa ya. Maka ngaji itu kita mencatat. Dengan mencatat itu kita akan serius ya. Akan serius. Dan nanti di rumah bisa dibuka lagi catatannya ya. Bisa dibuka lagi. Kalau kita meninggal, buku catatan itu bisa dibaca oleh anak cucu kita. Berarti itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pahalanya terus mengalir ya. Pahalanya terus mengalir. Kalau hari Senin jam 9 malam itu ada pengajian di Gelanggang Remaja Surabaya. Itu seperti nggak resmi gitu ya, ustadznya nggak pakai kopiah, pakai celana panjang biasa gitu. Lalu yang hadir di situ ada yang dari Jombang, ada yang dari Malang, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Pangreh, ada yang dari Kediri gitu. Dan mereka ada yang profesor, ada yang pedagang, ada yang dosen, macam-macam ya.
macam-macam. Mereka itu duduk mendekat ke ustadznya itu ya, mendekat, bukan menjauh, mendekat, soft depan ini. Kenapa? Karena di sekitar kita ini ada malaikat sekarang ini, maka dia berebut soft terdepan. Tidak hanya sholat yang merebut soft terdepan. Di saat ngaji pun kita apa? Kita berebut soft terdepan. Lalu mereka apa? Membawa tas kecil gitu loh, membawa tas kecil. Isinya apa? Tafsir Al-Quran dan terjemah dan buku catatannya. Begitu mereka sampai, langsung buku Al-Quran itu dibuka, lalu apa? Buku catatannya dibuka, mereka zikrullah, menunggu pengajian itu dimulai. Pengajiannya hanya 1 jam dan disiplin, jam 9 malam mulai, jam 10 buyar. Disiplin sekali, disiplin. Maka orang yang hadir saat itu sangat serius mencatat, bukan hendak membanding-bandingkan, tapi sesuatu yang baik itu ayo kita tiru, karena memang ini ada hadisnya ini. Jagalah atau ikatlah ilmu dengan menulis atau mencatat, Lah kenapa kita kok nggak bisa mencatat? Ya karena setan tadi itu loh, iblis nggak suka kita itu ngaji dengan serius, itu nggak suka. Maka bagi kita itu dibuat apa? Dibuat gengsi untuk mencatat. Lapo mencatat kayak orang sekolah ini. Jadi seperti itu misalnya. Maka ayo dimulai. Mulai mencatat. Mencatatnya bisa di buku, bisa di HP, terserah. Apa yang menurut Bapak Ibu itu enak ya, enak. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, adab ngaji itu saya ulangi sedikit. Yang dua hal yang sudah kita bahas. Bersedekah sebelum ngaji dimulai menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Yang kedua, mengamalkan Quran surat ke-7 ayat 204, yaitu diam di saat kajian, tidak berbicara, tidak mengajak orang lain berbicara, serius mendengarkan, tidak tidur, dan mencatat. Lalu segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.